Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sanurhim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatul lil mu'minin wa bi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya puncak kesempurnaan sholat yang kita dirikan sampai habisnya usia umur kita nanti dalam pandangan hakikat adalah menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam. Jikalau kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala yang ada dalam setiap gerak dan diam, maka ibadah sholat kita itu dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang menghayal, ibadah yang penuh dengan imajinasi. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat yang kita lakukan jikalau kita tidak mengenal dan menyaksikan yang kita ibadati. Maka bagaimana supaya sholat dan ibadah kita yang kita lakukan itu betul-betul sah, betul-betul diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka wajib bagi kita Bapak Ibu untuk mengenali akan hakikat sholat itu sendiri. Orang yang telah mampu mengenali akan hakikat sholatnya, maka insya Allah mudah-mudahan sholat yang kita lakukan itu tidak lagi penuh dengan imajinasi dan khayal. Kenapa? Karena sholat yang telah mengenal dan menyaksikan, disitulah dia mudah mengingat akan Allah itu. Inilah yang kita coba untuk memahami lebih dalam dan lebih halus lagi, supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti sampai kepada nikmat itu sendiri Bapak Ibu. Makanya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan sholatmu dan sholat wusta, dan dirikanlah olehmu sholat itu betul-betul untuk Allah, dan lakukanlah dengan khusyuk. Bagaimana kita memahami ayat ini Bapak Ibu? Maka malam ini kita mencoba untuk memahami ayat ini
supaya kita mampu mengenal dan memahami akan hakikat sholat itu sendiri, supaya sholat kita itu betul-betul sholat yang sudah menyaksikan akan Allah itu sendiri. Nah, kita coba untuk menterjemahkan Bapak Ibu. Hafizu ala sholawati. Hafizu apa artinya? Hafizu, hafiz, hafiza, pelihara olehmu, jaga olehmu. Ya, apa yang mesti kita jaga dan kita pelihara? Ala sholawati, yaitu sholat. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat itu lillahi, ya, karena Allah atau untuk Allah, qanitina, yaitu khusyuk atau khashiin. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, Allah suruh kita Bapak Ibu untuk menjaga dan memelihara sholat kita. Jadi sholat yang kita jaga dan kita pelihara pada ayat ini itu adalah sholat secara syariat. Nah, sholat secara syariat itu maksudnya sholat yang 5 waktu itu. Sholat Isya, ya, apalagi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan saya 5. Ini yang secara syariat, jaga dan pelihara sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib itu. Yang kedua, wassolatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu kalau kita lihat dari 5 waktu sholat ini, sholat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, kalau Ustadz gini kan tangan Ustadz sama Bapak Ibu, mana yang di tengah nih? Yang di tengah nih, ini Ustadz, siapa nih? Kalau kita ambil zuhurnya dulu, zuhur, asar, maghrib. Nah, maghrib itu Ustadz dalam satu pandangan ulama. Yang kedua, ulama jelaskan sholat Ustadz itu yang di tengah ini adalah, ya, Isya, subuh, zuhur, asar. Asar jatuhnya. Asar dengan maghrib. Itu ulama fikih, ulama syariat dalam hal menjelaskan bahwa sholat wusta ini ada yang menjelaskan namanya sholat asar, dan ada pula yang menjelaskan namanya sholat maghrib. Namun makna hakikatnya sholat wusta itu adalah sholat daimun nih, kolbu, sholat ruhani. Ya, secara hakikat yang wusta yang di tengah itu maksudnya adalah hati. Ya, hati ini disebut namanya sholat daim. Sholat daimun. Itu maksudnya pelihara sholat yang 5 waktu, dan senantiasa pula kamu menjaga dan memelihara sholat daimun, yaitu sholat yang ada pada wilayah qalbu, itu ruhani. Daimun itu yang berkekalan, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu sholat yang 5 waktu dan sholat daimun itu betul-betul untuk Allah. Qanitina. Qanitin itu maknanya khashiin, atau khusyuk. Jadi dirikanlah sholat itu betul-betul dengan khusyuk. Khusyuk itulah makna daripada hakikat sholat yang kita dirikan. Kalaulah makna hakikat sholat yang kita dirikan itu adalah qanitin atau khusyuk, sholat yang qanitin itu ukurannya apa Bapak Ibu? Salat yang khusyuk itu apa standarnya?
Kalau kita buat standarnya, ukurannya tentu ada standar ukurannya. Salat yang qanitin atau salat yang khusyuk itu standarnya atau ukurannya yaitu ingat Bapak Ibu. Nah, ya, standar atau sholat qanitin itu adalah ingat. Inilah yang Allah jelaskan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi maksudnya sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita memuji Allah, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita mesti kenal lebih dahulu Allahnya. Nah, kalau dah kenal kita Allah itu, baru lakukan namanya pengabdian, penyembahan. Pengabdian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah itu, kata Allah, salah satunya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu betul-betul sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa. Kalau sholat yang lupa itu namanya sholat pawai, namanya fawailul lil musallin, nerakawil bagi orang yang lalai. Ya, jadi sholat yang ingat. Maka ingat itulah yang dikatakan namanya sholat qanitin. Qanitin itu sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk, ya, itu adalah ingat Bapak Ibu. Kalaulah sholat yang khusyuk itu adalah ingat, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apanya yang diingat? Nah, lihat. Kalaulah sholat khusyuk itu ukurannya ingat, apanya yang diingat? Nah, yang diingat itu yang pertama adalah dirinya. Nah, diri itu artinya zatnya. Yang kedua yang diingat itu adalah kelakuannya. Kelakuan itu artinya sifatnya. Yang ketiga itu yang diingat itu adalah namanya. Namanya itu adalah asmanya. Yang keempat yang diingat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya itu adalah fiilnya. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu, maksudnya adalah yang diingat itu dirinya atau zatnya, yang diingat itu kelakuannya atau sifatnya, yang diingat itu namanya atau asmanya, dan yang diingat itu adalah perbuatan dan fiilnya. Nah, maka kumpulan atau himpunan zat, sifat, asma dan fiilnya itu, ini yang disebut namanya dengan wujudullah. Kumpulan diri, kelakuan, nama dan perbuatannya, atau
zat, sifat, asma dan af'alnya ini disebut namanya dengan wujudullah. Wujudnya Allah. Jadi kata kuncinya yang diingat itu adalah wujudnya Allah. Kalau yang diingat itu wujudnya Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengingat wujud Allah itu? Jalan untuk mengingat wujud Allah atau jalan untuk mengingat dirinya Allah, kelakuannya Allah, namanya Allah dan perbuatannya Allah itu kita mesti ya dengan jalan bermakrifat kepada dirinya. Nah, di sini kita buat Bapak Ibu. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi setiap diri kita ini bermakrifat kepadanya. Nah, makrifat atau disebut juga namanya makrifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau sudah makrifat kita Bapak Ibu, maka makrifat itu yang akan menuntun Bapak Ibu sampai kepada musyahadah. Musyahadah itu kepada penyaksian. Nah, kalau sudah sampai kepada penyaksian atau musyahadah, musyahadah ini pula lah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada liqa. Liqa itu ya bertatap wajah dengannya, ya bertemu dan bersua, itu maksudnya. Siapa yang sudah liqa, liqa inilah yang akan menuntun kita sampai kepada zuk, rasa rindu, rasa bermanja-manja, ya. Dan zuk itu pula yang akan menuntun kita sampai kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengingat akan zat Allah, takkan pernah bisa kita akan mengingat sifat Allah, asma Allah dan fiilnya Allah atau perbuatan Allah tanpa melalui ma'rifatullah, tanpa lebih dahulu kita mesti mengenal akan dirinya. Nah, jadi wajib mengenal dulu, ya. Nah, kalau sudah mengenal, insya Allah mengenal itu yang akan menghantarkan kita kepada penyaksian. Penyaksian itu yang akan menuntun kita kepada pertemuan, perjumpaan, bertatap wajah. Nah, liqa, pertemuan dan bertatap wajah itu yang akan menghantarkan kita kepada zuk, rasa nikmat, rasa bermahabbah itu. Dan zuk itu yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sebenarnya. Lalu bagaimana jalan makrifat kepada Allah? Nah, kalau ingat itu mesti jalannya makrifat, bagaimana jalan makrifat? Bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu, itu ada 5 jalannya. Nah, jalan mengenal Allah itu 5 jalannya. Ya. Yang pertama, kita mengenal namanya asal usul diri. Yang kedua, jalannya itu adalah dengan jalan mematikan diri. Yang ketiga, jalannya adalah melalui sifatnya, melalui sifat. Yang keempat, melalui nur, melalui nur. Dan yang kelima, dengan cara memfanakan diri, ya, memfanakan diri, memfanakan diri di dalam diri. Nah, jadi 5 jalan ini Bapak Ibu adalah jalan yang akan menghantarkan diri kita itu sampai kepada pengenalan terhadap Allah. Nah, dari 5 jalan ini, mana jalan yang paling mudah?
Mana jalan yang paling cepat, mana jalan yang paling senang. Sebenarnya Bapak Ibu, kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya. Tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja. Ya. Nah, jadi kita ambil satu, ya. Ya, dari satu itu nanti kita hubungkan dia kepada lima itu supaya kita tahu, ya. Nah, dengan jalan mengenal diri. Ini kita ambil dulu. Mana jalan yang paling mudah? Mana jalan yang paling cepat? Mana jalan yang paling senang? Sebenarnya Bapak Ibu, kelima-lima jalan ini mudah dan senang semuanya. Tergantung anugerah, hidayah dan petunjuk saja. Ya. Nah, jadi kita ambil satu, ya. Ya, dari satu itu nanti kita hubungkan dia kepada lima itu supaya kita tahu, ya. Nah, dengan jalan mengenal diri. Ini kita ambil dulu. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah, wajib kita ini mengenal akan diri. Nah, ya. Untuk mengenal Allah, Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan diri. Siapa diri kita ini? Allah beritahukan kepada kita tentang diri kita. Kata Allah tentang diri kita ini, al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Itu maksudnya, kalaulah diri kita ini adalah rahasianya Allah, dan diri Allah itulah sebenarnya diri kita, itulah sebabnya siapa yang kenal dirinya, pasti dia bisa mengenal akan Allah. Karena Allah itu sendirilah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu itu. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari-cari dan menemui Allah. Ya, Ustaz selalu katakan, ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling gampang itu adalah ilmu mengenal akan Allah. Kalau dibilang sulit, kalau dibilang payah, yang sulit dan payah itu adalah mencari dan menemui akan diri. Kata kuncinya, kalau Bapak Ibu telah mampu menemui dan mengenal akan diri, insya Allah akan bertemu, bersuah dan bersobok dengan Allah itu. Contoh kata Ustadz, ya, kita tak perlu belajar namanya tentang pedas Bapak Ibu. Kenapa tak perlu kita belajar tentang pedas? Makan sela lado itu, lado lah itu Bapak Ibu. Makan cabai itu, maka basobok itu, padeh itu. Makan cabai itu, maka pedasnya akan bersuah. Makan selah garam itu, maka akan bersuah dengan asinnya. Itu maknanya. Kenalilah diri Bapak Ibu. Siapa yang telah mampu mengenali akan rahasia dirinya, maka ketika itulah berjumpa, bersua dan bersoboklah ia dengan Robnya itu. Itulah mudahnya. Begitu mudah dan gampangnya untuk mengenal Allah Bapak Ibu. Ya, kalau dibilang sulit, yang sulit itu adalah mengenal diri. Nah, inilah rahasia diri kita. Makanya siapa yang telah tahu dengan dirinya? Siapa yang telah kenal dengan dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Ya, siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang telah kenal dia akan dirinya, faqad arafa rabbahu,
pasti ia kenal akan Tuhannya. Nah, makanya kenali dulu diri. Kalau udah kenal diri, siapa diri? Pasti kita kenal akan Tuhan. Tapi kalau kita tak tahu dengan diri, bagaimana kita kenal akan Tuhan? Diri saja tidak tahu, bagaimana kita akan mengenal Tuhan? Makanya Nabi selalu memberikan motivasi kepada kita. Nabi selalu memberikan semangat kepada kita. Apa kata Rasul? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya itu. Nah, itu yang dikatakan manusia yang arif atau yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu mengenal dirinya supaya dia bisa mengenal akan Tuhan. Nah, siapa yang sudah mengenal akan Tuhan? Siapa yang telah berjumpa dengan Robnya? Siapa yang telah bertatap wajah dengan Tuhannya? Maka binasalah dirinya Bapak Ibu. Nah, jadi siapa yang berjumpa dengan Allah itu binasa dirinya. Binasa ini apa artinya nih? Lenyap, hancur, mati. Nah, ini dasarnya. Man arofa robbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man arofa robbahu. Apa artinya? Nah, siapa yang telah mengenal Robnya, siapa yang telah kenal Tuhannya, fasadal jasad, maka hancur binasalah akan dirinya itu. Hilang dirinya, lenyap dirinya. Apa maksudnya hancur binasa, hilang dan lenyap dirinya? Tidak ada lagi keakuan dirinya itu yang merasa dirinya yang berbuat. Itu maksudnya. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang wujud. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu itu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang sama basar, yang melihat dan mendengar, yang berkalam, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup. Apa sebabnya? Karena diri Bapak Ibu itu sudah betul-betul mati. Diri Bapak Ibu itu betul-betul sudah hancur, sudah binasa, sudah karam, sudah lenyap, atau sudah betul-betul hapus. Ini yang dimaksudkan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal akan aku. Maksudnya apa tuh? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal dengan aku. Maksudnya, apabila engkau merasa engkau yang wujud, pasti engkau tak kenal aku. Yang wujud itu aku sebenarnya. Kalau engkau merasa engkau yang sama basar, yang melihat dan mendengar, pasti engkau tidak akan kenal aku, karena yang melihat dan mendengar itu sebenarnya aku. Bila engkau mengatakan engkau yang berkata, yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak, pasti engkau tidak mengenal aku, karena sebenarnya yang berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku, kata Allah. Bila engkau merasa diri engkau yang hidup, pasti engkau tidak mengenal aku, sebenarnya akulah yang hidup itu. Namun sebaliknya Allah katakan, bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Kalau engkau sudah sadar, engkau sudah mengerti, sudah paham bahwa engkau itu tiada, engkau itu adalah buta tuli, engkau itu adalah bisu, bodoh, lemah, papa dan mati, maka ketika itulah engkau baru paham akan diriku, bahwa yang sebenar-benar ada itu aku.
Kalau aku cuma yang sebenar-benar ada, aku yang sebenar-benar wujud, maka akulah sebenarnya yang melihat itu. Akulah sebenarnya yang mendengar itu. Akulah yang sebenarnya yang berkata. Akulah sebenarnya yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup pada dirimu itu. Tak ada lagi dirimu di sana. Itu maksudnya. Makanya bukti orang yang telah mengenal Allah. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa diri yang berbuat di situ. Sekarang, kalau diri kita telah binasa, diri kita ini telah mati, ketika itulah betul-betul nyata Tuhan itu, Bapak Ibu. Sini kita buat Bapak Ibu ya, sini kita sambung. Kalau diri kita telah binasa, diri kita telah hapus, ketika itu betul-betul nyata Allah itu. Nyata. Apanya yang nyata sebenarnya Bapak Ibu? Betul-betul nyata akan zatnya. Nyata akan sifatnya, nyata akan asmanya, nyata akan af'alnya. Kalau sudah nyata zatnya, sudah nyata sifatnya, asma dan af'alnya, lalu kemana Bapak Ibu memandang nyatanya zat, sifat dan asma serta af'alnya Allah itu? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu, pandang dan tiliklah kepada insan. Kepada insan. Insan itu siapa tadi? Nah, manusia. Kalaulah insan itu adalah manusia, manusia itu dirinya kita, lalu siapa yang dikatakan diri kita tadi sebenarnya? Diri kita itu sebenarnya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Dirimu adalah rahasiaku dan diri akulah sebenarnya menjadi rahasia dirimu. Maka untuk melihat zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu kepada insan yang disebut namanya manusia. Kalau memang betul nyata insan itu tempat memandangnya zat, sifat, asma dan af'al, kita lihat satu-satu. Nyatanya zat pada insan itu yang disebut namanya dengan syir. Jadi nyatanya zat ini pada insan yang disebut manusia itu disebut namanya syir, rahasia. Makanya dikatakan insan itu atau manusia itu disebut rahasia. Rahasia diri zat. Rahasia zat itu maksudnya. Yang kedua, kalau memang sifat itu betul-betul nyata pada insan, lalu sifat itu pada insan kemana tempat memandangnya? Tempat memandangnya itu pada ruh. Ruh inilah yang disebut sifatnya Tuhan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tempat memandang asmanya Allah pada insan itu pada hati. Jadi hati kita itu tempat memandang asma Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tempat memandang af'alnya Allah pada insan itu nyata pada perbuatan tubuh. Jadi tubuh tempat memandang af'alnya Allah, hati tempat memandang asmanya Allah, ruh tempat memandang sifat Allah, dan sir tempat memandang zatnya Allah. Itu artinya bahwa kesempurnaan tempat memandang diri Allah betul-betul nyata pada diri insan yang disebut namanya manusia.
Rupanya diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah itu. Namun Bapak Ibu bukan Allah. Nah, itu Ustaz ingat kan? Ya, siapa yang sudah paham, siapa yang sudah mengerti bahwa dirinya itu tempat kesempurnaan memandang dirinya Allah, maka tak boleh kita mengaku-ngaku bahwa kita ini Allah. Ya, tak boleh pula kita ini menyanding-nyandingkan diri kita ini dengan Allah, apalagi ingin jadi Allah. Nah, makanya pada saat kita paham, tanda orang yang paham itu Bapak Ibu diam, kata Rasulullah. Man arafallahu kalla lisanahu. Nah, ini kata Nabi. Man arafallah kalla lisanahu. Nah, siapa yang telah betul-betul kenal dia dengan Allah, bahwa Allah itu betul-betul nyata pada dirinya, nyata pada tubuhnya, nyata pada hatinya, nyata pada haru dan sirnya. Pada saat itu kalla lisanahu, keluh lidahmu. Jangan kamu sebut kamu itu Allah. Jangan kamu sebut dirimu itu Allah. Cukup diam. Diam di dalam paham. Ya. Kalau sudah paham Bapak Ibu, tak perlu lagi dijelaskan. Apa sebabnya kalau sudah paham tak perlu dijelaskan? Sebab kalau dijelaskan, maka menjadi tak jelas dia lagi. Menjadi kabur dia Bapak Ibu. Ya, menjadi tak mengerti kita lagi. Barang yang sudah nyata, barang yang sudah terang, barang yang sudah jelas, kalau diceritakan juga lagi menjadi tidak jelas dia lagi. Maka cukup paham aja, cukup mengerti aja. Itu yang Ustaz maksud. Ya. Sama namanya dengan nikmat. Bapak Ibu kalau sudah paham apa itu nikmat, perlukah Bapak Ibu jelaskan nikmat itu gimana? Enggak. Kalau Bapak Ibu jelaskan nikmat itu, makin tak jelas nanti paham nikmat itu. Ya, begitu memahaminya. Makanya ketika diri kita tidak ada lagi, pada saat itulah nyatanya diri Allah itu. Kalaulah diri Allah telah nyata, diri Allah telah wujud, maka ketika itulah Bapak Ibu dikatakan sholatnya itu telah ingat namanya. Ya, dikatakan telah ingat. Nah, nih, telah ingat. Apa ingat itu Ustadz? Nah, ini dijabarkan lagi supaya tidak jelas dia. Yang dikatakan ingat itu adalah tidak ingat. Ustadz ulang lagi. Yang dikatakan ingat itu adalah yang tidak ingat. Dan yang tidak ingat itulah yang sebenar ingat. Paham Bapak Ibu tuh? Makanya makin dijelaskan makin tak jelas dia. Yang sebenar ingat itu adalah tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Itu maksudnya. Kalau diambil pahamnya, diambil pahamnya. Kalaulah yang sebenar ingat itu adalah tidak ingat, dan yang tidak ingat itu yang sebenar ingat, maksud dari kalimat itu bahwa yang dikatakan ingat itu sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Saya ulang lagi. Kalau diambil pahamnya ingat itu, sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada itu hanya Allah. Kalau sudah Allah sebenar-benarnya yang wujud, Allah sebenar-benarnya yang ada, maka disitulah letaknya tidak ada lagi kata ingat, tidak ada lagi kata mengingat. Apa sebabnya? Karena mengingat dengan yang diingat satu wujudnya Bapak Ibu. Ya, yang mengingat dengan yang diingat satu juga wujudnya. Nah, satu wujudnya siapa maksudnya satu wujud itu? Tidak lain adalah Allah.
Satu wujudnya itu Allah. Sekarang, kalaulah wujudnya itu satu yang bernama Allah, namun setiap nama pasti nyata wujudnya. Nah, setiap nama pasti terang orangnya. Ini yang dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu, Bapak Ibu. Sekarang Ustadz mau nanya ibu-ibu. Coba sebut ibu-ibu yang namanya Mik. Coba sebut Mik. Mik itu yang ini wujudnya atau yang ini? Coba sebut namanya spidol. Spidol itu yang ini atau yang ini? Nah, kan paham itu kan? Coba sekali lagi. Coba sebut namanya Al-Quran. Al-Quran. Coba ulang lagi Bapak-Bapak. Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini? Hah? Ustaz mau nanya lu Pak Zuhar. Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini? Hah? Yang berdiri itu, yang berdiri Ustaz nih. Yang berdiri Ustaz nih. Coba lagi Ibu. Coba sebut Al-Quran. Mana wujudnya? Yang ini Al-Quran atau yang ini? Hah? Tidak ada kan? Itulah tanda Bapak Ibu paham tuh. Kalau diambilkan kitab Al-Quran, ada kitab Al-Quran situ? Tidak ada. Berarti tanda Bapak Ibu paham tuh. Karena tak menjawab kan? Ini ke Al-Quran, ini ke Al-Quran. Tidak. Karena tidak ada dalam pandang Bapak Ibu, kan setiap nama ada orangnya. Setiap nama ada wujudnya. Sekarang disebut namanya wujudnya nak nampak. Kan ini wujudnya yang saya lihat. Kan ini. Karena Bapak Ibu paham yang Al-Quran itu bukan ini wujudnya. Bukan ini wujudnya, makanya Bapak Ibu diam aja. Ya. Karena mengerti yang Al-Quran itu yang mana. Ini kita memahami secara syariat. Ya. Nah. Begitulah kita mengenal dan mengingat Allah. Kalau disebut Allah, mesti jelas wujudnya. Sebab kalau tak jelas wujudnya, itu sesuatu hal yang kafir. Ibadah kita tak diterima. Ibadah kita ini menjadi ibadah yang batal. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, lalu dia tidak mengenal diri yang punya nama, maka itu suatu kekafiran. Artinya apa? Dia tidak akan pernah ya, bagaimana caranya mengingat akan Allah. Sebab dia tidak mengenal diri yang punya nama itu. Kalau dia menyangka dan mengira diri yang punya nama itu adalah lafaz Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, huruf Allah, asma Allah, ini yang dikatakannya Allah, lalu ini yang diingatnya, huruf alif lam lam ha ini yang diingatnya, yang ditanamkannya ke dalam hati, yang ditanamkannya dalam akal pikir, berarti mereka telah menjadikan asma Allah, huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam hati dan pikirannya. Inilah suatu kekafiran itu. Kafir itu artinya tertutupnya hatinya untuk memandang yang hak. Apa kata Nabi? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu itu, maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang berdosa. Pandangan yang batal, pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak memberikan faedah buat dirinya Bapak Ibu. Kalau pandangan kita tidak memberi faedah buat diri kita.
maka ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, 50 tahun, 70 tahun, maka itulah yang dikatakan ibadah yang batal, ibadah yang tak diterima Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal yang dia ibadati. Dia tidak mengenal yang dia sembah. Kalau dia tidak mengenal yang dia ibadati dan dia sembah, maka ketika itulah terjadinya namanya khayalan, imajinasi. Padahal Allah bilang, apa kata Allah? Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, kata Allah, dia sembah aku, kata Allah, tapi sayang yang disembahnya bukan aku, yang disembahnya adalah huruf. Sedangkan aku ini bukan berupa huruf, aku ini bukan berupa tulisan, aku ini bukan berupa asma dan kata-kata, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan dengan terang dan jelas bahwa Allah itu bukan berupa huruf, tulisan, kata-kata, lalu itu juga yang kita sembah, itu juga yang kita pikirkan dan kita ingat, maka disitulah kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala pada diri kita ini. Ini yang dikatakan sholat yang fawailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang sholat, di mana mereka tidak mengenal akan hakikat yang dia sembah itu. Maka disitulah wajibnya kita Bapak Ibu, ya, untuk bermakrifat, mengenal akan Allah itu. Jadi ketika kita telah makrifat, kita telah mengenal Allah, bahwa Allah itu betul-betul telah wujud, telah nyata, telah zahir zatnya pada diri kita, telah zahir sifatnya pada diri kita, telah zahir asmanya pada diri kita, telah zahir pula af'alnya pada diri kita. Ketika itu Bapak Ibu telah dikatakan musyahadah, sudah menyaksikan namanya, menyaksikan Allah itu sempurna pada diri masing-masing. Kalau sudah musyahadah, ketika itu Bapak Ibu dikatakan sudah liko sebutannya. Liko itu sudah bertatap wajah, sudah bersobok Tuhan tuh pada diri sendiri. Makanya untuk mencari dan menemui Allah, supaya berjumpa, supaya bersobok dengan kita, maka tilik dan menyenternya itu ke dalam diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man tolabal maula bi ghairin nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui aku keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kenapa berada pada kesesatan sangat jauh Bapak Ibu? Karena dia mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya, padahal Tuhan yang dia cari itu sudah nyata pada dirinya, dan dirinya itulah sebenarnya wujudnya Allah itu Bapak Ibu. Itu yang ditanamkan ke dalam hati. Makanya ketika kita telah liko dengan Allah, telah berjumpa dengan Allah pada diri sendiri, ketika itu zuklah itu namanya, baru muncul namanya zuk. Muncul rasa mahabbah, muncul rasa rindu, muncul rasa bermanja-manja pada diri sendiri. Itu yang dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu pada tengkuk lehermu. Kalaulah tengkuk leher kita ini ada urat nadinya, maka urat nadi yang ada pada tengkuk leher kita itu dibandingkan dengan Allah, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu
dibanding dekatnya urat nadi itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu dekat dalam pandangan kita pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat dalam pandangan Bapak Ibu, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu. Tapi kenapa manusia tidak mampu melihatnya Allah? Kenapa manusia tak mampu memandang Allah? Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ya, manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contohnya, Ustaz beri perumpamaan. Ini contohnya contoh yang sudah umum. Ya, nah, lihat, dinaikkan channelnya sedikit Bapak Ibu. Ya, lihat baju Ustaz nih. Ya. Ketika Bapak Ibu memandang baju Ustadz, maka yang terpandang itu adalah kain. Ketika Bapak Ibu memandang kain, maka yang terpandang itu adalah benang. Ketika Bapak Ibu memandang benang, maka yang terpandang itu adalah kapas. Itu artinya ketika Bapak Ibu memandang baju Ustadz, maka yang terpandang itu mestinya adalah kapas. Itu maksudnya tuh, ha? So, lagi. Nah, kalau payah Bapak Ibu, nah, Ustadz tulis. Kapas bertajali dia. Tajali tahu bahasanya? Tajali. Nah, tajali. Tajali itu nyata, zohir, berganti bentuk rupa. Nah, lihat, dari kapas menjadi benang. Nah, nyata dia menjadi benang. Dari benang, nyata dia menjadi kain. Dari kain, nyata menjadi baju. Itu maksudnya, lihat, asal baju daripada kain, asal kain daripada benang, asal benang daripada kapas. Makanya Ustaz katakan tadi, ketika kita memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu adalah kain. Nah, ketika kita memandang kain, maka yang terpandang pada kain itu adalah benang. Ketika kita memandang benang, maka yang terpandang pada benang itu adalah kapas. Kesimpulannya, nah, ini untuk memudahkan paham. Ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, nah, dalam pandangan batin, pandangan hati, ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu sebenar-benarnya adalah kapas Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, Zohirun Robbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada pandangan hatinya Bapak Ibu. Kalau hati Bapak Ibu telah mampu, ya, menghapuskan wujud alam, telah mampu hati Bapak Ibu itu menghapuskan wujud alam dan wujud diri, maka ketika itu nyatalah wujud Allah pada alam dan pada diri. Itulah maksudnya Bapak Ibu mampu memandang dan melihat Allah pada pandangan hati itu maksudnya.
Tetapi sebaliknya kata Ustadz, kalau kapas sudah betul-betul nyata Bapak Ibu pada baju, lihat, kalau kapas ini sudah betul-betul nyata pada baju, lalu tak terpandang kapas pada baju, ini yang Ustadz bilang tuh butuh sange itu. Butuh sange artinya sangat-sangat buta, betul-betul buta. Contoh lagi, kita persingkat ya, contohnya biar lebih mudah. Ini kan jalannya panjang kali Bapak Ibu. Ini belum contoh yang sebenarnya. Ini mau ambil kias baru. Ustaz contohkan yang paling simpel. Ini gelas Bapak Ibu. Tanggap gelas nih. Ya, kita anggap gelas kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, ya, gelas ini asalnya daripada kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang itu adalah kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang dikatakan butuh sange. Usah ulang lagi ya. Apabila kaca sudah nyata jadi gelas, lalu Bapak Ibu tak mampu juga memandang kaca pada gelas, maka disebutlah orang itu buta sange. Benar-benar buta. Atau maksudnya, inilah orang yang tertipu selalu memandang bentuk dan rupa. Sekarang, bagaimana supaya ya orang yang buta dengan bentuk dan rupa memandang kaca, lalu dia bisa betul-betul memandang kaca, diapakan gelas nih? Dihancurkanlah bentuknya, dipecahkan rupanya sehancur-hancurnya. Maka ketika bentuk gelas telah hancur, rupanya gelas telah hancur sehancur-hancurnya, maka ketika itu nyatalah kaca itu yang sebenar-benarnya. Ini maknanya secara hakiki apa? Lihat, Ustadz bilang tadi, kebanyakan manusia tidak mampu memandang Allah. Padahal Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu dekat. Karena manusia itu kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana manusia bisa memandang Allah itu yang betul-betul nyata pada dirinya? Jalannya, hancurkanlah wujud dan sifatnya. Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya, sudah hancur sifat yang ada pada dirinya, yang dirinya yang merasa yang hidup, dirinya yang merasa yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, telah hancur wujudnya, telah hancur sifatnya sehancur-hancurnya, maka ketika itu barulah terpandang dan terlihat wujud Allah itulah yang nyata, sifat Allah itulah yang nyata. Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu, yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada. Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya, sudah hancur sifat yang ada pada dirinya, yang dirinya yang merasa yang hidup, dirinya yang merasa yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, telah hancur wujudnya, telah hancur sifatnya sehancur-hancurnya, maka ketika itu barulah terpandang dan terlihat wujud Allah itulah yang nyata, sifat Allah itulah yang nyata. Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu, yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada. Makanya Bapak Ibu sudah bisa memandang Allah pada segala yang ada, dalam setiap gerak dan diam. Itu artinya Allah itu segala yang ada, Allah itu segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud, itulah nyatanya wujud Allah. Karena Allah itulah yang ada yang sebenar-benarnya. Ini yang mesti dipandang dengan pandangan yang kasar. Dilatih hati Bapak Ibu selalu.
Kalau tidak dilatih hati kita, pandangan kita untuk memandang Allah, maka ketika itu pandangan Bapak Ibu selalu berdosa. Pandang yang berdosa itu yang disebut namanya najis batin. Nah, ini Ustaz ingat selalu. Yang dikatakan najis batin itu ketika Bapak Ibu tidak mampu memandang Allahnya pada diri, pada segala yang wujud, dalam setiap gerak dan diam, itulah najis batin. Selama diri kita ini najis batin, selama itu pula lah ibadah solat yang dikerjakan itu batal dia, tak diterima. Andai kata najis batin itu dicuci, dibersihkan dengan 7 samudra, maka 7 samudra itu tidak mampu membersihkan najis batin yang ada pada diri ini. Jalan satu-satunya membersihkan najis batin pada diri Bapak Ibu, keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Jangan lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang merasa yang wujud. Jangan Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Ketika kita dah keluar daripada diri kita, sudah keluar kita daripada keakuan diri kita, tak ada lagi diri kita. Ketika itu Bapak Ibu sudah nyata menyaksikan Allah. Pada saat telah nyata menyaksikan Allah, ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu fana billah, telah hapus di dalam wujudnya Allah, telah hapus di dalam sifatnya Allah. Kalau setelah hapus wujud kita ke dalam wujudnya Allah, telah hapus sifat kita ke dalam sifatnya Allah, maka ketika itu disebut namanya baqo billah. Jadi baqo itu prosesnya dari fana. Fana dulu baru baqo. Orang tidak akan pernah bisa baqo tanpa melalui proses fana. Nah, lihat fana, fana billah, kemudian baqo billah. Fana itu artinya hapus. Sudah hapus wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Itu maksudnya. Hapuskan keakuan wujud nih, hapuskan keakuan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Kalau telah hapus wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka disebut namanya fana billah Bapak Ibu. Artinya fana billah. Kalau sudah terjadi fana billah itulah yang akan menghantarkan kita kepada proses baqo billah, berkekalan dengan Allah. Udah berkekalan namanya. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Sudah lebur, sudah lenyap, telah hilang ke dalam dirinya Allah itu. Ketika telah baqo billah Bapak Ibu, maka disitulah nyata Allah senyata-nyatanya di situ. Udah wujud Allah namanya itu. Kalau dibahasakan udah bertatap wajah Bapak Ibu, udah berjumpa Bapak Ibu dengan Allah. Itulah sebenarnya orang yang kembali. Jadi yang Ustadz bilang, kembali itu jangan Bapak Ibu artikan kembali kepada Allah itu seperti kita menemui sahabat kita. Ya, kita di dunia, kan gitu. Ya, nanti meninggal kita. Ketika kita meninggal, apakah kita kembali menemui Allah itu berjalan kayak kita menemui sahabat kita nanti di sana? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau bahasa syariatnya kembali, ya seperti itu. Pak Wan dengan Pak Jul dari Padang ke sini. Dari sini tentu kembali lagi ke Padang. Secara syariat benar prosesnya, benar contohnya. Tapi contoh yang sebenarnya untuk kembali kepada Allah bukanlah seperti kembalinya Pak Wan dan Pak Jul ini kembali ke Padang. Tidak seperti itu maksudnya. Makna kembali kepada Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu telah mengenali akan diri. Ketika Bapak Ibu sudah kenal dengan diri Bapak Ibu
telah betul-betul fana. Ketika diri Bapak Ibu telah fana, ketika itulah Bapak Ibu telah kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah, sudah menyadari sesadar-sadarnya, sudah paham sepaham-pahamnya bahwa Allah itulah yang diriku inilah yang nyatanya wujud Allah. Jadi Allah yang mengatakan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang mengatakan akan dirinya sendiri, akulah yang Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa protes kepada Allah, karena Allah yang mengatakan dirinya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengatakan diri Bapak Ibu yang Allah, banyak orang yang protes di Bapak Ibu. Kita dikatakan kita kafir. Itulah makna kembali. Jadi makna kembali itu sebelum habisnya usia umur. Makna kembali itu sebelum ajal, sebelum mati. Jadi makna kembali yang sebenarnya sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah kembali itu. Tapi pulang alun Bapak Ibu. Ya. Kenapa alun pulang kembali ialah alun masanya. Kalau sampai masanya barulah sempurna pulang dan kembali. Itu baru makna pulang dan kembali. Ketika ada sempurna pulang dan kembali, apakah Bapak Ibu akan mencari Allah di situ lagi? Enggak, karena Allah yang Bapak Ibu cari itu sudah nyata pada diri sendiri. Diri sendiri ini bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, tapi diri sendiri ini nyatanya dirinya Allah. Itu yang Ustaz maksud. Kalau udah paham kita, dijelaskan juga lagi, ditanya juga lagi, maka yang jelas tadi makin tidak jelas dia. Maka cukup diam supaya jelas. Ya, cukup dipahami, cukup dimengerti. Maksudnya apa? Hentikan pikirannya, hentikan hati ini, hentikan perasaan. Kalau akal, pikir, hati dan perasaan sudah dihentikan, ketika itulah Bapak Ibu sudah menikmati. Itulah dia maksudnya. Nikmat tuh tidak bisa lagi diceritakan. Kalau diceritakan tidak jelas lagi maknanya, tak paham lagi. Itu yang maksudnya itu, bahwa puncak kesempurnaan hakikat sholat itu tiada lain menyaksikan Allah pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, diri sendiri kenyataan diri Allah. Kalaulah diri sendiri ini kenyataan diri Allah, maka sesungguhnya diri inilah dirinya Allah itu secara sempurna. Nah, kalau sudah sempurna Bapak Ibu, maka tidak ada bahasa sholat itu lagi mengingat, kata Ustaz. Tidak ada lagi bahasanya itu memuji, tidak ada lagi bahasanya itu menyembah. Yang ada cuma ya nikmat, lakukan aja lah lagi. Nah, kalau disempurnakan bahasanya begini. Nah, lihat, hadap wajah ke tempat sujud. Nah, tuh hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke Baitullah, ke kiblat Ka'batullah. Hadap hati sudah menyaksikan Allah. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengontrol dan mengawasi apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan rasa dan perasaan Bapak Ibu sudah menikmatinya. Itulah maksudnya. Andai kata terjadi di dalam sholat, pikiran, hati, perasaan Bapak Ibu malalanya, painya ke mall, ya painya ke kampuang, menengok anak, menengok menantu, aba acaro mengembalikan tu balik. Kata Rasul, kalau ada akal pikir, hati dan perasaan peraun, malala yang malam minggu ini kan, kembalikan dia kepada asalnya. Apa kata Nabi? Kullu shay'in yarji'u ila aslihi.
Tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Kepada asal itu maksudnya apa yang terpandang, apa yang terdengar, apa yang terlintas, apa yang terpikir, apa yang terkhayal, itulah nyatanya wujud Allah. Namun kesempurnaan wujud Allah yang terdengar, yang terpandang, yang terpikir, yang terkhayal sempurna pada diri sendiri. Nah, di situ kembalinya Bapak Ibu. Ya, jadi jelas hadapnya kita itu kepada Allah itu. Jelas kiblatnya. Nah, kalau Ustaz sampaikan kiblatnya, ya, karena Rasulullah Bapak Ibu ketika dapat pengaduan oleh sahabat, karena sahabat ketika hijrah Bapak Ibu menelusuri perjalanan Rasulullah hijrah, beliau ini sampai di suatu tempat, ya, dalam keadaan gelap Bapak Ibu, sehingga mereka belum mendirikan sholat isya, suasana gelap. Maka ketika gelap itulah sahabat itu mendirikan sholat isya. Ketika itu sebagian sahabat berpikiran bahwa arah kiblat itu ke arah barat. Kata sahabat yang lain, bukan ke barat, kiblat itu arahnya ke timur. Maka terjadilah dua kelompok sholatnya. Ada yang ke barat menghadapnya, ada pula yang ke timur. Masing-masing sholat Bapak Ibu. Sampai di Madinah, maka sahabat itu pun bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa yang benar sholatnya arah ke barat atau ke timur? Ketika itulah turun firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat maupun ke timur, maka yang nampak adalah wajahku. Itu secara syariat. Namun makna hakikat kiblat itu yang mana? Lihat. Kiblat hati. Ini lihat nih. Kiblat hati kemana hadapnya? Kiblat tubuh kemana pula hadapnya? Kiblat ruh kemana hadapnya? Dan kiblat sir itu kemana pula hadapnya? Karena setiap ayat ada makna zahir, ada pula makna batin. Nah, lihat, kiblatnya tubuh itu Bapak Ibu, itu kiblatnya adalah kepada af'alnya Allah. Kiblat tubuh itu kepada af'al Allah. Karena af'al Allah itulah nyata pada tubuh. Kalau af'al Allah sudah nyata pada tubuh, itu maksudnya kiblat tubuh itu pada af'alnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kiblatnya hati. Kiblatnya hati itu kepada asmanya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah paham kiblat hati kepada asmanya Allah, maka asma Allah itulah nyatanya pada hati. Itulah maksudnya hati itu berkiblat dia kepada asma Allah. Yang ketiga, kiblatnya ruh. Kiblatnya ruh itu kepada sifat Allah. Karena sifat Allah itu sudah nyata pada ruh. Kalaulah sifat Allah sudah nyata pada ruh, itu artinya ruh itu berkiblat kepada sifat Allah. Kemudian kiblatnya sir. Kiblatnya sir itu berkiblat dia kepada zatnya Allah. Karena zat Allah itu sudah nyata pada sir. Inilah maksudnya firman Allah secara makna hakikat. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, kamu sudah memandang wajah aku. Inilah yang maksudnya wajah Allah itu. Ini yang dimaksud namanya kiblat Allah itu. Kiblat Allah itu tiada lain nyatanya pada diri Allah itu sendiri. Maka kiblat kita itu kepada Allah. Itu dia. Secara zahir ke Ka'bah, kan gitu, ke Makkah. Tapi secara hakikat
Ya, kiblat Allah itu tiada lain pada diri Allah itu sendiri. Ini maknanya. Kalau Bapak Ibu kembangkan maknanya ini, walaupun ada Bapak Ibu nanti dalam berdoa, berdoa itu sunnahnya menghadapnya kemana? Ke kiblat. Ini arahnya ke kiblat semua ya kan? Andai kata kita baca nanti doa, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, batang tubuh ini. Setelah Bapak Ibu paham tentang kiblat Allah itu, bagaimanapun posisi tubuh, hati, ruh, dan sir yang ada pada diri insan itu, mau ke barat, mau ke timur, utara, selatan, maka sesungguhnya Bapak Ibu selalu duduknya, berdirinya mengarah kiblat. Karena kiblat itu adalah Allah. Allah itu nyata kiblatnya pada tubuh ini. Itu maksudnya. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah itu. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Walaupun ke barat kamu menghadap, itu juga kiblat. Mau ke timur kamu menghadap, itu juga kiblat. Makna hakikinya kiblat Allah barat dan timur itu ya pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Itu sempurnanya. Secara makna hakikat. Namun makna secara syariat mesti kita meneladani Rasulullah. Kan itu yang dikatakan oleh Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ada. Siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepada aku. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, itu artinya sudah cinta kepada Rasulullah itu. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sudah cinta kepada sunnahku, maka nanti di sorga dia bersama aku seperti dua jari ini. Itu dia. Jadi tetap sempurnakan sunnah Rasul. Andai kata Bapak Ibu terjadi seperti perjalanan para nabi tadi terhadap umatnya, maka pahamilah makna secara makna hakikat itu. Tapi yang syariat tetap disempurnakan. Itu maksudnya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuk. Apabila ikhtiarmu telah sempurna, azammu telah lurus, telah benar, fatawakal Allah, serahkan itu semua kepada aku. Siapa yang telah menyerahkan semuanya urusannya kepada aku, fawahasbu, aku yang jamin, kata Allah. Kenapa? Karena Allah itu bikuli sa'in muhit. Allah itu wujudnya meliputi. Meliputi itu artinya apa? Meliputi ruang dan waktu, meliputi tempat, meliputi peristiwa, meliputi kejadian. Makanya tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Tidak ada tempat, masa, dan peristiwa yang tidak ada Allah. Kenapa? Karena peristiwa kejadian itu nyatanya diri Allah di situ. Itu yang bikulisin. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu.